Yo, apa kabar semuanya? Balik lagi di RC Gazom. Lama nggak jumpa, dan di video kali ini kita bakal bahas satu RC yang baru banget rilis. Kenalin nih, Ralro DSK Dragon Scale Night 1:8 brushless buggy. Slogannya aja udah berani, from baser to hardcore racers. Di meja kita udah ada nih unitnya, dan hari ini kita bakal bongkar habis buat buktiin apakah jeroannya beneran sepremium tampilannya. Kita lihat dulu apa aja yang bakal kalian dapet waktu pertama kali beli ini RC. Mulai dari boxnya sendiri, cukup gede, tebal, dan desainnya udah mencerminkan kalau ini produk bukan kaleng-kaleng. Pas pertama kali dibuka, kita langsung disuguhin sama tumpukan merchandise dan spare part yang melimpah banget di dalam kemasannya. Kita absen satu-satu. Pertama, yang langsung menarik perhatian saya adalah kunci hex buat buka murban 17 mm. Ini gokil sih, ukurannya super besar, bobotnya mantep karena bahannya full metal. Bukan kunci roda plastik kaleng-kaleng yang tipis pas kalian beli MDX 7303. Itu kuncinya langsung dol kawan, dan ini beneran proper tool swap. Selain itu, kita dapat komplotan kunci L untuk maintenance, lembaran stiker Ralro yang melimpah buat kalian yang pengen custom tampilan bodinya, manual books yang tebal dan super detail, plus ada brosur khusus yang isinya daftar upgrade parts opsional. Jadi, kalau kalian nanti mau bikin mobil ini makin hedon, tinggal intip brosur ini dan check out di website Ralro. Nah, yang bikin saya angkat jempol, Ralro bener-bener royal ngasih part cadangan dan komponen untuk tunability alias nyetel ini mobil. Di dalam plastik ini, brace mount tambahan buat eksperimen kekakuan sasis, beberapa ring piston buat kalian yang mau tuning karakter redaman shockbreakernya, dan ekstra battery tray, serta kotak receiver cadangan. Gokil wak! Ini bener-bener memanjakan kita yang hobi ngulik di meja kerja tanpa harus pusing beli part tuning secara terpisah. Dan yang terakhir, untuk versi RTR-nya, kita dapat remote bawaan yang modelnya cakep dan futuristik kayak gini. Kita bahas remote-nya nanti. Dan ini dia RC-nya wak, garang. Ini RC ketika kalian sentuh bener-bener terasa kompeten. Desain body yang menarik, looks-nya aerodinamis banget dengan livery sisik naganya. Ada dua varian dari warna RC ini. Pertama, varian kuning, dan kedua, varian merah. Menurut kalian, keren yang mana? By the way, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Ralro telah mengirim RC ini untuk kita review. Oke, bodi dari RC ini memiliki ketebalan 1,5 mm. Ketebalan segini itu sweet spot yang sempurna banget. Bahannya pakai high toughness polycarbonate murni. Artinya, bodi dari RC ini super tangguh tapi tetap lentur buat kalian siksa. Bodi ini dirancang buat ngasih proteksi maksimal ke sasis dan par elektrikal tanpa bikin bobot RC jadi kedodoran. Jadi, urusan impact resistant atau tahan benturan, bodi ini cukup proper banget. Kelebihannya nggak cuma di daya tahan doang bro. Desain garis bodi DSK ini bener-bener dipikirin matang-matang buat urusan aerodinamika. Bentuknya yang sleek dan aerodinamis ini efektif banget buat memangkas hambatan angin atau drag. Efeknya apa ketika kamu bermain? Pas kalian gaspol di straight atau lurusan, RC ini bakal kerasa jauh lebih stabil di kecepatan tinggi. Plus, kita dapat ekstra rear downforce biar ban belakang makin gigit ke tanah. Ngomong-ngomong soal downforce, kita sudah dapat sayap belakang yang super rigid dari RC ini. Tentu, sayap belakang dari RC ini lebih bagus dari seri sebelumnya yaitu SBK 10. Pemasangan sayap belakang sudah dilengkapi dengan mount plastik keras dengan ketebalan 5 mm agar sayap gak gampang patah. Sayap belakang ini juga bisa di-adjustable tingkat kemiringannya untuk penyesuaian dengan track ketika bermain. Dan yang terakhir, struktur sayap yang rigid banget wak. Mount sayap ini sepertinya sudah siap untuk kita siksa. Pada bagian samping bodi, kita diberikan velcro agar bagian samping bodi gak goyang-goyang ketika bermain. Fitur ini penting banget guys, agar bodi kita gak gampang sobek. Kesimpulannya, lewat bodi polikarbonat 1,5 mm ini, Ralro berhasil menggabungkan fungsi dan estetika dengan sangat baik. Bodi ini tidak hanya melindungi komponen internal dengan tangguh dan tampak menawan di kamera, tetapi juga bekerja aktif secara aerodinamis untuk membantu Anda menikmati ini RC. Nah, sekarang mari kita bahas jeroannya. Pertama, mari kita bahas sasis dari RC ini. Jika bodi adalah jubahnya,
maka sasis adalah tulang punggung utama dari sebuah RC. Mereka menyematkan sasis tipe 7075 aviation grade aluminium sasis dengan ketebalan 3 mm. Sasis ini berbahan aluminium kelas penerbangan yang siap menerima siksaan ekstrim. Jadi, kalau kalian beli ini RC dan kalian tidak siksa, kalian mending beli LDRC aja dewa. Sasis ini menawarkan tingkat kekerasan dan ketahanan benturan yang jauh melampaui material sasis standar yang ada di pasaran. Kelas bro. Tidak hanya fokus pada kekuatan material, geometri sasis depan RC ini juga dirancang dengan sangat jenius lewat teknologi angled kick up design. Desain sasis bagian depan yang agak menekuk ke atas. Desain ini membawa dua fungsi krusial, Wak. Pertama, aerodinamika aktif. Bagian depan sasis RC ini secara aktif mengalirkan udara ke tempat yang tepat untuk meminimalkan gaya angkat akibat turbulensi udara. Prinsipnya sederhana, semakin cepat kamu ngegas ini RC, justru akan semakin terasa stabil. Kedua, pendaratan yang mulus. Desain menekuk ini meningkatkan approach angle atau sudut datang sasis. Artinya, saat mobil mendarat setelah melakukan jumping, bagian moncong sasis tidak akan tersangkut atau tertahan oleh permukaan tanah, dan hambatan saat mendarat pun bisa ditekan seminimal mungkin. Sekarang kita ke spesifikasi selanjutnya, struktur penopang atau bracing system dari RC ini. Kenapa kita bahas ini? Karena peran bracing system ini sangat penting dalam menjaga kestabilan dan kekuatan struktur dari sebuah RC. RC ini memperkenalkan arsitektur penguat yang sangat matang bernama dual foam bracing system. Ini bukan sekedar palang penguat biasa, melainkan sebuah sistem struktur segitiga yang kokoh. Pertama, bagian depan atau front brace menggunakan material aluminium alloy yang tangguh untuk meredam hantaman langsung. Kedua, bagian belakang atau rear brace diperkuat dengan komponen carbon fiber composite. Penggunaan serat karbon ini memberikan kekakuan struktural yang luar biasa tanpa menambah beban berlebih pada bagian ekor mobil. Saya memiliki asumsi dikarenakan struktur brace bagian belakang masih terbuat dari plastik atau karbon, RC ini cenderung mudah spinning pada momen tertentu. Saya penasaran, apakah jika brace belakang ini dijadikan metal, apakah berpengaruh pada kestabilan dari RC ini? Tentu, ini harus kita coba. Part metalnya juga sudah tersedia di website Ralro. So, mari kita uji di lain waktu. Sekarang, mari kita bahas masalah penempatan motor. Bagi kalian yang memilih versi RTR, Ralro memberikan konfigurasi rear motor mode atau mode motor yang berada di belakang. Dengan memindahkan posisi motor ke belakang, pusat gravitasi dari RC ini otomatis akan terpusat di area belakang mobil. Perubahan posisi ini memberikan dampak mekanis yang signifikan. Pertama, downforce roda belakang lebih besar, dan kedua adalah traksi yang melimpah. Konfigurasi rear motor mode ini sangat ideal dan direkomendasikan jika kalian bermain di lintasan profesional dengan tingkat grip yang tinggi, seperti trek berkarpet atau trek tanah padat. Sedangkan pada versi kit, kita mendapatkan konfigurasi default atau front motor mode yang menawarkan karakter berkendara yang sangat kontras, yang berfokus pada akurasi arah dan stabilitas kemudi. Konfigurasi mesin depan ini adalah yang paling sempurna untuk kalian yang gemar melakukan aksi bashing di permukaan dengan tingkat grip yang rendah. Lanjut ke bagian armset dari RC ini. Nah, uniknya RC ini menggunakan armset yang terintegrasi dengan mount suspension. Ralro menamainya dengan Embedded Suspension Mount Design. Pada mobil RC biasa, dudukan suspensi umumnya hanya dibaut di atas sasis, yang membuatnya rawan bergeser atau patah saat kita siksa itu RC. Namun, pada RC ini ceritanya sangat berbeda. Mountnya ditanam sangat dalam. Dudukan suspensi bagian depan dan belakang dibuat tertanam secara mendalam langsung ke dalam plat sasis. Dan kedua, menyatu dengan gearbox. Desain ini secara mulus menyatukan antara rumah transmisi gearbox dengan plat sasis utama. Komponen-komponen ini tidak lagi bekerja secara terpisah. Dan jika kalian mengira kaki-kaki plastik pada RC ini adalah titik paling lemah yang gampang patah, RC ini datang membawa solusi yang sangat cerdas dari seri sebelumnya melalui teknologi Suspension Arm Reinforcement.
Mereka melakukan kustomisasi pada bagian lengan suspensi atau arm depan maupun belakang yang memadukan dua material premium. Armset bagian depan dan belakang pada RC ini dirancang khusus agar bisa dipasangkan plat penguat serat karbon. Plat karbon ini dipasang pas di dalam lekukan arm plastik dan dikunci rapat dan presisi. RC ini dibekali dengan 5 mm aluminium shock tower. Gila, tebel cok pada bagian depan dan bagian belakangnya. Komponen ini dirancang menyerupai struktur benteng yang kokoh untuk menahan beban kejut paling ekstrim sekalipun. Jika shock towernya sudah sekokoh itu, bagaimana dengan unit suspensinya? Ralro menyematkan fully enclosed CNC oil fill shock yang membawa inovasi proteksi dan kemudahan kustomisasi tingkat lanjut. Suspensi ini memiliki proteksi total 360 derajat dan sistem seal interlocking. Shock breaker ini memiliki desain tertutup penuh yang memberikan perlindungan 360 derajat pada tutup atas shock. Shock ini berukuran 110 mm. Nah, untuk menyempurnakan paket suspensinya yang sudah luar biasa, Ralro DSK ini menyertakan komponen krusial, yaitu penstabil sasis atau kita sebut anti-roll bars atau yang disebut juga dengan sway bar. Fitur ini menjadi senjata rahasia untuk menjaga RC ini tetap menapak rata dengan tanah. Untuk masalah belok-belok, RC ini menggunakan mekanisme precision steering system. Sistem steering linkage atau batang penghubung kemudi pada RC ini terhubung secara langsung ke servo horn berbahan aluminium. Hasilnya, penyaluran tenaga dari servo ke roda berjalan secara instan tanpa ada jeda. Begitu setir di remote kita gerakkan, roda langsung merespon seketika. RC ini menggunakan servo 45 kg coreless, full metal gear, dan waterproof. RC ini juga dilengkapi dengan servo saver dengan mekanisme wave contact servo saver. RC ini menggunakan desain permukaan kontak yang bergelombang pada bagian atas dan bawah komponen servo. Untuk bagian penggerak, baik couple maupun CPD atau C-hub, RC ini menggunakan material heavy duty dan tentunya sudah full bearing, Wak. Sedangkan untuk bagian knuckle, RC ini menggunakan diamond shape steering knuckle hubs. Ralro mendesain komponen ini bukan cuma biar kelihatan keren, tapi ada fungsi mekanis yang krusial di baliknya. Dari deskripsi resminya, struktur hub ini mengadopsi bentuk menyerupai berlian. Nah, terus apa untungnya, Wak? Pertama, sudut belok lebih patah. Masalah klasik di RC bagi adalah keterbatasan ruang gerak. Sekarang kita masuk ke komponen yang jadi jantung penyalur tenaga RC ini. Buat kalian yang doyan basing ekstrim atau main di sirkuit, Ralro menyematkan teknologi ultra durable gear differential. Kalau kita perhatikan detail fisik dari gearnya, Ralro kelihatan pakai material yang tebal dengan potongan helikal yang presisi. Ditambah lagi, rumah gardannya atau diff case terlihat sangat rapat dan dilengkapi bearing berkualitas. Di kedua sisinya, untuk memastikan putaran dari RC ini tetap mulus, minim gesekan, dan pelumas di dalamnya gak gampang bocor. RC ini sudah dilengkapi dengan konfigurasi 3 diferensial, yaitu di bagian depan, tengah, dan belakang. Kenapa ini penting? Pertama, traksi maksimal di segala medan. Kedua, siap disiksa di medan ekstrim. Kehadiran center diferensial di kelas ini adalah nilai plus yang besar. Ini membuat distribusi tenaga antara roda depan dan belakang menjadi seimbang, mencegah gejala wheelie yang berlebihan, sekaligus melindungi sistem drivetrain dari stres mekanis saat mendarat setelah jumping. Setelah kita bahas fungsi triple dip-nya secara umum, sekarang mari kita bahas isi dalamnya. Ralro membagikan skema explode view dari durable differential housing mereka, dan jujur ada satu detail engineering di sini yang bikin saya geleng-geleng kepala karena keren banget untuk kelasnya. RC ini menggunakan mekanisme embedded metal insert. Di ujung-ujung pin, Ralro menanamkan dudukan logam khusus di dalam differential case-nya. Jadi, pin besi tidak akan gampang bergeser dan housing plastik itu akan aman. Efeknya buat performa, inovasi kecil ini berdampak masif. Gesekan berkurang drastis, putaran gear di dalamnya jauh lebih smooth, dan ini nih info penting. Untuk seluruh komponen gear pada RC ini sudah menggunakan baja 40 CR atau 40 chromium steel. Di dunia industri, baja tipe ini terkenal karena memiliki kekuatan tensil yang tinggi, ketangguhan mekanis, dan sangat tahan terhadap keausan akibat gesekan ekstrim. Dan gak lupa, gear-gear yang ada di dalam RC ini sudah masuk dalam proses potong CNC atau CNC machining. Komponen-komponen keras ini dipotong secara presisi, Wak. Sekarang kita lanjut ke bagian ban dari RC ini.
RC ini menggunakan ban dengan ukuran 118 mm kali 45 mm dengan medium compound. Dengan velg model 12 spoke, ban ini dilem dan tentunya vented. Jadi usahakan untuk menutup lubang jika kamu mau main di air. Dan untuk feel dari ban ini cukup menyenangkan ketika kalian ajak main di area yang khususnya tanah. Sekarang kita ke bagian elektronik. Pada bagian ESC, RC ini dilengkapi dengan ESC 160 ampere dan support 2-6S. Gila cok, 6S. Kita baru mencoba RC ini di 4S saja, itu pun sudah kenceng pol. By the way, ini RC menggunakan konektor XT90. Karena kita jarang punya itu konektor, kita ganti konektornya ke XT60 saja. ESC ini sudah memiliki BEC internal. Yang kedua, sudah memiliki fan, dan sayangnya ESC ini perlu kalian WP ulang. ESC ini hanya didesain splash proof atau tahan cipratan saja. Dan untuk bagian motor, RC ini dilengkapi dengan motor 4274 2050 kV sensorless brushless motor. ESC dan motor dari versi RTR ini masih menggunakan mekanisme sensorless. Kalian bisa upgrade jika ingin ke versi sensored. But untuk kita, feel dari motor dan ESC ini sudah jambak banget. Dan terakhir, bagaimana kita mengendalikan ini RC? Kita mendapatkan remote bawaan 2,4 GHz yang fiturnya standar permainan. Jarak kontrolnya 350 meter dan sudah dilengkapi dengan fitur-fitur standar seperti steering trim, throttle trim, dan lainnya. Adapun isu ketika saya mencoba remote ini agak terasa seperti ada sedikit delay. But jika kalian sudah beradaptasi, delay ini tidak sampai mengganggu kesenangan kalian. Oke, masuk ke kesimpulan akhir. Setelah kita lihat seluruh aspek dari RC ini, jawabannya adalah RC ini sangat worth it. Dan alasan utamanya bukan cuma karena spesifikasi di atas kertas, tapi karena satu kata, fun. RC ini menyenangkan, wak. Bukankah itu tujuan kita membeli RC? Untuk mendapatkan kesenangan. Kesimpulannya, Raro DSK8 ini bukan sekedar produk RC berspesifikasi tinggi untuk kelas harganya, tapi ini adalah sebuah mesin pencetak kebahagiaan. Sampai jumpa di video berikutnya. See you in the next one. Goodbye.